Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvan Paujan, mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah semester 4. Di sini saya akan menerangkan sedikit materi tentang mata kuliah Ilmu Komunikasi Bisnis di materi Komunikasi Penyediaan atau yang disebut juga bagaimana cara komunikasi dalam sebuah perusahaan. Nah, mungkin langsung saja. Di sini komunikasi penyediaan merupakan proses penyampaian pesan berupa kebijakan atau tugas dari supervisor, komunikator, kepada pegawai bawahannya komunikan untuk mendapatkan umpan balik berupa tugas yang terselesaikan. Di sini ada beberapa tugas supervisor. Yang pertama, menyampaikan kebijakan dari atasan. Yang kedua, mengatur kelompok kerja bawahan. Yang ketiga, memberikan tugas pada bawahan. Yang keempat, mendisiplinkan bawahan. Nah, supervisor harus mempunyai beberapa keahlian serta tanggung jawab. Ya, skill, keahlian, dan tanggung jawab. Apa saja skill yang harus dipunyai oleh supervisor? Yang pertama, harus berjiwa pemimpin, bisa memotivasi, menjadi pemimpin, dan bisa menyelesaikan masalah. Serta memahami masalah teknis, memahami fungsi manajemen, menjadi contoh pada bawahannya, terbuka dan mau menerima masukan. Supervisor harus bisa menerima masukan dari bawahannya, ya. Menjadi pendengar yang baik, ya. Terorganisir, dapat dipercaya, tegas, dan bisa memberikan keputusan. Tanggung jawab seorang supervisor yaitu bisa memplanning, mengorganizing, staffing, directing, serta controlling. Nah, di sini ada beberapa pengertian tentang komunikasi, yaitu ada komunikasi vertikal. Apa yang dimaksud dengan komunikasi vertikal? Komunikasi vertikal merupakan proses penyampaian informasi dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan secara timbal balik. Contohnya, komunikasi ini yaitu dari staff kepada manajer atau dari manajer kepada staff. Nah, di sini ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan arah komunikasi dalam bentuk mendatar. Ya, di mana komunikasi dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki level yang sama, jabatan yang sama, kedudukan atau posisi yang sama. Contohnya, komunikasi ini yaitu contohnya dari staf ke staf, dari murid ke murid, dari guru ke guru, dari teman ke teman. Nah, ini disebut dengan komunikasi horizontal. Komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak ke pihak lain dalam posisi yang berbeda, di mana kedua pihak tidak berada pada jalur struktur yang sama. Nah, contoh dari ini mungkin hampir sama kayak yang vertikal ya, enggak. Contoh dari diagonal ini mungkin dari satu divisi tetapi mempunyai divisi yang lain. Nah, mungkin seperti itu ya, dia komunikasi diagonal. Komunikasi formal. Di sini ada komunikasi formal. Yang dimaksud dengan komunikasi formal adalah proses penyampaian pesan dengan memanfaatkan saluran-saluran formal yang tersedia di dalam organisasi perkantoran. Cirinya, arus komunikasi ke bawah lebih banyak. Nah, ya, cirinya arus komunikasi ke bawah lebih banyak dimaksud dengan komunikasi formal. Untuk kepentingan dinas, lebih banyak tertulis, pesan berupa informasi lisan, pihak terkait dengan jabatan dalam organisasi, untuk kepentingan pribadi, pengurus maupun anggota organisasi. Nah, itu disebut dengan komunikasi formal. Komunikasi informal yaitu merupakan komunikasi yang terjadi di antara anggota organisasi berdasarkan kehendak pribadi tanpa memperhatikan posisi atau kedudukan mereka dalam organisasi informasi. Dalam komunikasi informasi informal biasanya timbul melalui rantai kerumunan di mana seseorang menerima informasi dan diteruskan kepada seseorang hingga informasi tersebut tersebar ke berbagai kalangan. Nah, itu yang dimaksud dengan komunikasi informal. Di sini ada teknologi baru dalam tingkat komunikasi tradisional seperti zaman sekarang. Komunikasi zaman dahulu dan zaman sekarang itu tentu berbeda, ya. Tentu teknologi baru saat ini terus mengalami pembaharuan dan akan berkembang dengan cepat secara berkelanjutan.
Hal ini berdampak pada segala bentuk aspek di kehidupan manusia, salah satunya di bidang komunikasi, seperti telepon. Alat ini bukanlah barang yang mewah lagi, bahkan hampir setiap manusia, setiap individu, setiap orang mempunyai telepon dan telah merubah komunikasi tradisional yang sering dilakukan masyarakat ya. Seperti zaman dahulu, kalau misalnya zaman dahulu itu komunikasinya surat menyurat. Nah, sekarang tidak lagi surat menyurat, tetapi sudah mempunyai alat komunikasi yang canggih, yaitu handphone atau smartphone. Nah, di sini ada penerapan dari teknologi baru dalam tingkatan komunikasi tradisional. Tingkat antar pesona. Bentuk tradisionalnya tatap muka, nah surat, telepon-teleponan. Penerapan teknologinya hubungan kelompok pribadi, surat elektronik, dan voicegram. Di sini ada tingkat kelompok, yaitu bentuk tradisionalnya tatap muka, penerapan teknologinya yaitu konferensi telepon, telekomunikasi, dan komputer. Nah, di sini ada tingkat organisasional. Bentuk tradisionalnya tatap muka, memo, intercom, telepon, dan pertemuan. Kalau misalnya penerapan teknologinya yaitu konferensi telepon, surat elektronik, manajemen dengan bantuan komputer, sistem informasi, faksimilasi, atau yang disebut dengan, kalau zaman sekarang itu disebut dengan Zoom atau PC Group, Google Meet, atau dan yang lain-lain. Nah, tingkat yang terakhir yaitu publik. Bentuk tradisionalnya surat kabar, majalah, buku, televisi, radio, atau film, dan film. Penerapan teknologinya yaitu video estape, periodix, TV kabel, TV satelit langsung, video teks, teleteks, sistem informasi digital ya. Atau yang dimaksud dengan penerapan teknologi dalam publik ini yaitu mungkin kita bisa mengetahui kondisi luar sana atau kondisi Indonesia saat ini, yaitu dengan menonton televisi atau live streaming di laptop, live streaming di smartphone, dan lain-lain. Ya, mungkin dari saya cukup sekian pemaparan materi dari komunikasi kepenyaliaan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah-salah penyampaian karena saya dalam tahapan pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.